Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiani B dengan nomor BP 19011163. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang membran sel dan membran potensial. Baiklah teman-teman, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang membran plasma. Membran plasma adalah fitur universal yang dimiliki semua jenis sel, berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, guna untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup sel, dan bekerja di dalam sitoplasma. Rangka membran disebut juga sitoskeleton yang memiliki 3 jenis. Yang pertama itu mikrotubulus, yang kedua mikrofilamen, dan yang ketiga filamen intermedial. Baiklah, struktur membran sel. Struktur membran sel ini ada 4. Yang pertama itu fosfolipid, yaitu molekul lipid atau molekul lemak. Yang kedua protein. Protein adalah senyawa organik kompleks yang berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Yang ketiga, glikolipid, yaitu lapisan yang tersusun atau gugus karbohidrat di bagian luar dan gugus lipid atau gugus lemak di bagian dalam. Yang keempat, kolesterol. Kolesterol adalah senyawa lemak berlilin yang sebagian besar diproduksi pada organ hati dan sebagian lainnya didapatkan dari makanan. Lapisan ganda fosfolipid. Umumnya, membran sel mempunyai bagian kepala polar hidrofilik dengan 2 gaya gliserofosforilester yang terdiri atas fosfat, gliserol, dan gugus tambahan seperti kolina, serina, dan lain-lainnya, dengan 2 rantai hidrofobik asam lemak yang membentuk sebuah ikatan ester. Penamaan 2 sifat bagian kepala fosfolipid tergantung pada jenis gugus tambahan yang dimiliki. Terdapat sebutan. Yang pertama itu fosfokolina, dan yang kedua fosfoerunolamina, yang ketiga fosfoserina, dan yang keempat fosfoinositol. Kemampuannya, membran sel ini memiliki 3 jenis. Yang pertama itu impermeabel, dan yang kedua permeabel, dan yang ketiga semi-permeabel. Impermeabel ini adalah sifat membran yang tak mengizinkan zat apapun dari luar sel yang masuk ke dalam sel. Sedangkan yang kedua, permeabel. Permeabel ini merupakan sifat di mana semua zat bisa melewati membran untuk masuk ke dalam sel. Biasanya sifat ini dimiliki membran sel yang hampir mati hingga sel tidak dapat lagi bertahan hidup. Yang ketiga, semi permeabel. Suatu keadaan di mana hanya zat-zat tertentu yang dibutuhkan sel yang bisa masuk ke dalam sel. Biasanya membran sel normal mempunyai sifat semi permeabel. Fungsi membran sel. Fungsi membran sel itu ada 5. Yang pertama, tempat berlangsungnya berbagai macam reaksi kimia. Yang kedua, melindungi bagian sel dan memberi bentuk bagi sebuah sel. Dan yang ketiga, sebagai reseptor pada rangsangan yang ditunjukkan bagi sebuah sel. Dan yang keempat, membran sel bisa menjadi media komunikasi antar lingkungan dalam sel maupun di luar sel. Yang kelima, melakukan seleksi terhadap berbagai zat yang masuk maupun keluar dari sel. Transport aktif. Transport aktif ini kebalikan dari transport pasif dan bersifat tidak spontan. Arah perpindahan transport ini melawan gradien konsentrasi.
Transport aktif membutuhkan bantuan dari protein. Misalnya protein yang terlibat dalam transport aktif yaitu channel protein, carrier protein, dan ionofor. Ionofor merupakan antibiotik yang menginduksi transport ion melalui membran sel maupun membran buatan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensial membran atau membran potensial. Potensial membran ini adalah beda potensial elektrik antara dinding sel bagian luar dengan dinding sel bagian dalam dari suatu membran. Sel yang berkisar dari sekitar min 50 hingga min 200 mili per volt. Tanda minus menunjukkan bahwa di dalam sel itu bersifat negatif dibandingkan dengan di luar sel. Semua sel memiliki tegangan melintasi membran plasmanya, di mana tegangan ialah energi potensial listrik pemisahan muatan yang berlawanan. Sitoplasma sel bermuatan negatif dibandingkan dengan fluida ekstraseluler disebabkan oleh distribusi anion dan kation. Pada sisi membran yang berlawanan bertindak seperti baterai, suatu sumber energi yang mempengaruhi lalu lintas semua substansi bermuatan yang melintasi membran. Karena di dalam sel itu negatif dibandingkan dengan di luarnya. Potensial membran ini mendukung transport pasif kation ke dalam sel dan anion di luar sel. Hai teman-teman, sampai di sini dulu video atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyaksikannya dari awal sampai akhir. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.